Yo cuy, balik lagi bersama gua dan kali ini gua mau coba bahas-bahas episode Kamen Rider ya. Segmennya itu namanya bakar anjay. Bahas Kamen Rider anjay. Ntar kalau misalnya ada Super Sentai jadi Bansus, bahas Super Sentai atau Bantai gitu sekalian ya, biar namanya gore dikit gitu. Karena gue pengen sekori gore by the way. Oke, sekarang kita bahas Saber episode 23 ya, yang judulnya itu kemarin apa ya? Mengamuk tangan penghancur. Oke, ini adegan awal dimulai dari si Tassel-Tassel gitu ya, yang berdialog. Ada pengkhianat di Sword of Logos, lalu di tempat toko bukunya si Toma, si Dai Shinji itu mikir kenapa pedang si Toma bisa misahin Megiddo ya? Apa jangan-jangan pedang suci yang lainnya juga bisa gitu. Mungkin karena belum satu hati aja kali ya sama pedang sucinya, jadi nggak bisa. Kalau Yuri kan jelas-jelas udah menyatu dengan pedang cahaya. Nah kalau si Toma ini kemungkinan ini ya apa, kemungkinan karena emang tekadnya kuat, jadi si pedang apinya juga kayak Kenrekanya itu jadi satu hati lah sama si Toma ya. Oke, terus lanjut, kayak si Yuri tuh kayak pengen punya solusi buat nyelamatin dunia gitu, cuman nggak susah gitu lah ya, nggak mudah gitu, soalnya kita harus menemuin musuh di organisasi dan cari musuh sebenarnya lah intinya mah ya. Tuh, terus ini ada pindah ke si markas Megiddo, trio Megiddo ini. Si Storius ini atau Sotorius atau apalah gitu namanya, dia kayak pengen nyusup ke markas base utara atau base selatan gitu. Pokoknya yang ada Master of Logosnya gitu ya. Satria yang mencuri buku terlarang. Ini tiba-tiba ada buku terlarang aja nih. Pokoknya di markas yang ada Master of Logos ini, Master of Logos itu kayak ngasih perintah ke para bawahannya gitu. Para bawahannya di Sword of Logos kayak suruh bertarung melindungi dunia. Tapi ini si Master of Logos ini mukanya masih disembunyikan. Nggak tahu kenapa, aneh ini kasusnya kayak Sensei ya. Popnya tuh mukanya ditutupin, tiba-tiba bukan Pop ternyata ya. Taunya si Gemini Saga. Kalau menurut gue ini menjurus ke arah ke situ ya. Nah terus markas utara itu sama kayak markas selatan gitu. Markas selatan kalau yang ada Master of Logosnya ya, markas selatan itu kata si Dai Shinji sama kayak markas utara, dilindungi oleh sebuah dinding pelindung. Emang iya sih, kayak ada dinding pelindungnya gitu. Mereka tuh nggak bakal bisa masuk leluasa cuy, karena punya si Dai Shinji bukunya tuh udah diputusin lah sinyal buat masuk ke markas selatannya dengan leluasa ya. Nah terus si Regil dia ngincer si Saber, kalau si Zuos itu dia ngincer si Blaze ya. Nah terus si Toma tuh punya ide cuy ke si Ogami, dia pengen minjem buku si Ogami karena si Ogami kan statusnya masih Satria Sword of Logos ya. Nah si Ogami ini tuh rada sundere cuy, dia bilang nggak mau karena dia masih kesatria Sword of Logos, tapi malah ngasih bukunya gitu. Kayak Ogami masih bisa mikir mungkin ya. Si Saber itu emang tujuannya baik, dia nggak haus kekuatan. Beda sama si Ren bullshit lah yang ninja alay. Terus begitu Megiddo menyerang, si Toma sama si Dai Shinji nyusup ke markas selatan, dan si Koboken Saiko atau si Yuri ini dia berangkat ditemani si Mei. Aneh nih, pengen malah minta ditemenin aja, kayaknya si Yuri suka sama si Mei ya. Nah terus Megiddo itu si Zuos yang nyerang, si Rintaro dan si Ren coba melawan. Nah yang gua geli, ini si Storius langsung masuk aja cuy, gila loh, kayak gampang banget anjir ya, bukunya tuh nggak langsung pas kesatrianya keluar nutup lagi gitu. Nah Storius alhasil masuk ke markas selatan. Nah terus Toma sama Dai Shinji juga ternyata udah berhasil ke sono pakai buketnya punya si Ogami. Nah ini tuh kayak easy banget anjir masuk. Terus yang gua gelinya tuh, nah ini mah markasnya sama persis aja. Mentang-mentang utara dan selatan, ngerti sih, minim budget sekaligus neken budget juga kan. Ini pokoknya markasnya sama banget tuh, ada bangku-bangkunya juga di situ. Nah tapi ini ada bagian interiornya gini kayak mewah gitu cuy, sumpah. Terus si Blaze ini lawan si Zuos, tapi pengennya dia lawan King Lion gitu ya. Nah dan di sini tuh suaranya tuh jadi King Lion ya, sama kayak ada X ya, bukan King Lion Daisenki. Terus Yuri juga datang,
Nah yang ngeselinnya tuh dia tuh malah dicegat sama si Kenzan cuy, sama si Ren. Jadi akan kualahin kalau aku bawa pulang, pokoknya tangil kayak biasanya lah, ganggu, bocil ganggu ini orang nih. Nah di sini lanjut ada Storius yang ternyata ketemu dengan Sword of Logos ya dalam pencarian buku terlarangnya. Dan yang gua sedikit aneh dan bingung di sini, Storius tuh malah bilang kamu Master Logos yang sekarang ya, kayak gitu. Terus si Master Logosnya itu bilang apakah kamu orang permulaan itu? Mungkin yang dimaksud orang permulaan ini tuh di sini ada si Zuos, Regil, Storius. Ini mungkin siapa ya ini cewek yang ini? Nah ini Master of Logos dan ini Tassel ya. Ini mungkin Sophia, tapi Sophia kan rambutnya pendek, kayak ini rambutnya panjang tuh. Ini cewek ini masih misterius ya. Nah kamu orang permulaan itu kata Master of Logosnya gitu. Nah yang mungkin yang gua curiga itu si Master of Logos itu ternyata ganti orang ya. Dan ternyata yang selama ini pengkhianat tuh bukan pengkhianat cuy, tapi karena Master of Logosnya ganti orang, jadi kayak beda pemikiran gitu. Tapi nggak tahu juga ya, apa mungkin gantinya itu karena dikudeta atau apa, kita belum tahu ya sampai ke situnya. Ntar kita tungguin aja di next episode berikutnya ya. Terus pas si Thoma nyusup, nah ini kan si Storius udah ketemu Master of Logos, di situ langsung scene ganti ke ada nih orang nih, ini ternyata yang jadinya tuh si Genta Shinkengold ya, nama pemerannya tuh Keisuke Soma ya, bukan Shogeki no Soma. Nama pemerannya Keisuke Soma, dia jadi sebelumnya tuh jadi Shinkengold ya. Jadi Shinkenger tuh ada dua case ternyata, yang jadi si Fuwazuzo tuh yang jadi si Kalibur ayahnya Kento, dan ini Shinkengold, oke? Langsung pindah ke si Storius yang ke Cerebro. Anjir, buat yang nggak tahu, Cerebro itu kayak markasnya tempat Profesor X pakai kekuatan pikirannya ya, kayak ada ruang kosong gitu, isinya kayak pikiran-pikiran manusia di bumi gitu. Nah ini bedanya tempat-tempat nyimpan buku. Perpustakaan melayang cuy. Nah terus pas si Thoma tadi dibukain gerbang ya, si Thoma itu ketemu si Storius ya. Jadi mereka kayak, lu ngapain di sini ya? Lu ngapain di sini kayak gitu. Storius juga bingung gitu ya. Terus Storius kayak pengen ngetes kekuatannya ke si Thoma gitu, buku terlarangnya itu. Katanya buku ini sangat berbahaya bagi umat manusia ya, para manusia. Si Thoma nggak tinggal diam dong, dia pengen ngerebut gitu, minimal nggak inilah. Nah si Thoma pas lawan Storius ini langsung hensin ke si Dragonic Knight ya, tapi tiba-tiba tangan tengkorak panjang banget muncul dan bikin si Thoma jadi human form lagi. Nah tapi si Storius kayak, kekuatannya sampai gini aja gitu. Mungkin kayak belum bisa mengendalinya kali ya Storius ya. Nah terus datang di sini Regil, dia emang ngincer si Thoma ya, dia ngincer Satria Api. Nah terus Thoma yang tiba-tiba abis ngerebut Primitive Dragon, dia kayak Primitive Dragon abis ngerebut bukunya itu tiba-tiba kayak auto baca gitu. Dan si bukunya itu jadi Primitive Dragon. Nah terus ini ada kayak bayangan si Thoma masa kecilnya, mungkin si Thoma juga sebenarnya ada silsilah keluarga Sword of Logos ya. Terus bukunya nyala dan jadilah buku Primitive Dragon. Oke, sini. Terus Primitive Dragon ini dia bisa diselipin buku Brave Dragon ya. Buku WRB apa aja sih sebenarnya. Nah, dan yang terbaru gua nemu gambar, ternyata ada pengontrolnya lagi. Kan ini form uncontrol gitu ya. Nah, terus ada yang buat ngendaliinnya, yaitu elemental atau elemen dragon gitu. Mungkin di next baru bisa ketahuan ya. Nah terus si Thoma ini di sini berubah jadi Primitive Dragon form, anjay. Pokoknya ini dia modenya berserk gitu atau gak ke kontrol gitu ya. Motif-motifnya tengkorak mirip Skull Greymon cuy. Lagi-lagi Digimon referensi nih. Sebelumnya Dukemon ada si Blastoise ya. Pokemon. Sekarang Digimon lagi balik jadi Skull Greymon. Nah yang anehnya tuh si Master of Logos ini nih, Master of Logos dia kayak nyengir coy. Kayak mungkin sekarang si Thoma itu satria baru ya, jadi kayak pengen ngetes kali ya, ini bocah kekuatannya segimana sih. Dia malah duduk senyum cuy istilahnya. Dan menurut gua si Master of Logos ini adalah si yang ngebukain gate si Thoma nih. Nah ini gua bikin thumbnail. Tuh dari bentuk-bentuk wajahnya mirip banget cuy, sumpah. Ini dagu, mulut ke dagunya tuh
Dan suaranya juga kalau kalian masih ingat nonton Shinkenger itu mirip banget anjir, sumpah. Ini sih fix legit si Master of Logos ini yang orang ini yang ngebukain book gate buat si Toma ya. Oke, kita lanjut. Ini si Reggie lawan Amastorius lawan si Saber. Terus kata si Yuri karena emang tahu ya, si Yuri bilang tuh ke si Kenzan sama si Blaze, dia lepas kendali saat ini tidak bisa berpikir lagi. Emang form uncontrol gitu ya. Nah pas si Satsunya tuh si Primitive Dragon ini kayak ngeluarin tulang tangan gitu ya, tulang tangan. Tangan panjang itu, tulang doang isinya, langsung narik si Regil. Nah dan yang kerennya itu para kesatria lain kayak si Kenzan, si Blaze dan si Saiko ini langsung ini ya, langsung berubah jadi bentuk human form lagi setelah kena efek Hisatsu Doku hanya si Primitive Dragon. Toma yang pas sadar dia langsung kayak pingsan gitu cuy, kayak nggak sadarkan diri, langsung lemes kali ya, nggak ke kontrol itu Primitive Dragon. Begitu aja untuk episode Saber 23. Nah terus di next episode-nya si Mei ini bawa Primitive Dragon Wonder Rider Book, kayak takut gitu ya si Mei ya. Nah dan si Calibur ini balik cuy, ini nggak tahu si Kento atau si Ogami, karena ini episode berikutnya Ogami banget cuy, buat si Ogami gitu dikhususin, karena si Ogami yang disuruh sama si Shindareika buat ngerebut buku Primitive Dragon dari si Toma gitu ya. Cuman ini kayaknya sih gua kira tuh pedang cahaya dan pedang kegelapan bersatu buat neken kekuatan Primitive Dragon, nahan lah gitu kan, karena pedang cahaya dan kegelapan itu kan adalah pedang suci yang pertama kali ada lah, itu barengan tuh pedang cahaya dan kegelapan ya. Dan scene terakhir ditutup oleh si Buster ngelawan si Dragonic Knight-nya Saber. Oke, gimana nih menurut kalian tentang episode 23 Kamen Rider Saber nih yang berjudul Mengamuk Tangan Penghancur? Gua bukan fokus sama ini ya, sama si Primitive Dragon ya, biarpun itu sebenarnya menu utamanya. Gua lebih penasaran sama Master of Logos gitu. Dan gua berspekulasi sebenarnya pengkhianat di organisasi itu bukan bener-bener pengkhianat cuy, tapi kayak Master of Logosnya ganti, jadi mereka tuh beda pemikiran gitu sama Master of Logos sebelumnya. Dan kenapa ganti itu mungkin bisa aja kudeta, atau mungkin Master of Logos yang lama itu udah tua, kan emang 2000 tahun yang lalu ya. Atau ini misalnya si Master Logos yang barunya tuh anaknya Master Logos yang lama cuy ya. Jadi kayak anak sama ayah beda pemikiran, tapi biasanya kan yang lebih muda gitu kan kayak pengen so tau gitu ya, kudeta. Ini kasusnya sama kayak, sekali lagi sama kayak di Sensei ya. Kalau kalian nonton Sensei ya, Sensei itu ada kayak pop atau pausnya gitu ya di Sanctuary atau di Yunani itu. Nah mereka itu taunya si pop itu ya pop gitu. Padahal tuh aslinya si Saga Gemini gitu. Si pop yang lama itu yang Arya Sion itu udah dikudeta sama si Saga. Nah dia itu sama tipenya. Kalau di Sensei itu dia pakai topeng, kalau ini dia pakai kupluknya tuh kayak nutupin semuka gitu, kayak nggak diketahui orang dia itu siapa, pokoknya nggak nunjukin muka lah gitu. Sedangkan di awal-awal itu nah si Master of Logos itu ngebuka tudung, istilahnya kayak orang-orang bisa kenal. Jadi kayak Master Logos yang sekarang itu kayak mungkin cuma beberapa orang doang yang tahu siapa dia gitu. Kayaknya sih bukan pengkhianat ya, karena si Reika Shinda juga ternyata dia pemegang pedang suci juga nih. Gue baru dapat gambarnya nih. Di sini atau di sini bebas lah ya. Ntar pokoknya gue tunjukin ya. Intinya kayak bukan pengkhianat sih sebenarnya, kayak beda pemikiran aja. Atau si kemarin si Kaliber itu kayak selek aja gitu sama Master Logos yang baru gitu ya. Oke, segitu aja review Kamen Rider Saber episode 23 di segmen bakar atau bahas Kamen Rider ya. Di channel Aryan Black jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao. Yo.